Kita ke sana itu kan kita melestarikan, oh di situ ada cagar Betul. apa yang harus dijaga, oh historicalnya apa, kok orang zaman dulu tuh bisa batek apa batu itu, ya kan, Luar mukulin bisa biasa. biasa itu kok bisa, terus dia umur berapa tahun, kok bisa bertahan itu kok bisa gitu loh Mbak Yu. Harusnya kita pelajari itu ya, bukan malah ke sana nyari nomor togel, terus Nah habis itu itu, melet, nyantet, terus bawa bungkusan aneh-aneh. Nah, sebelum nah ini salah kaprah nih. halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan kali ini, di malam hari ini saya nggak sendiri. Seperti biasa, saya ditemani seorang bintang tamu yang luar biasa. Beliau masih muda, masih di bawah 40 tahun. Namanya Adi Sweputro Jowo. Bisa dipanggil Mr. Abi ya. Raden Nah, Sweputro Jowo. Raden, oh ya, Raden Sweputro Jowo. Beliau ini adalah ketua mantra adat Jawa Timur. Iya, Matra, Matra, masyarakat adat Nusantara. masyarakat adat Nusantara, dan beliau adalah seorang entrepreneur. Terima kasih Alhamdulillah, mau iya. datang di Bintang Tamu Iya, Channel Mbak Pak Yu. Abi. Gimana Pak Abi? Benar-benar luar biasa, saya terkagum-kagum loh sama Pak Abi. Alhamdulillah, iya. Perjalanan saya Pak terjang, masih muda, di bawah 35 tahun ya. Iya, Mendalami spiritual dan tidak meninggalkan adat budaya itu apa ya mendasari Anda oke. bisa sampai terjun dan menikmati di dunia Spiritual. falsafah sejarah ya kasarannya ya. Insya Allah ya. Apalagi di daerah digitalisasi. Iya. Anak-anak zaman sekarang di bawah 35 tahun sudah hidupnya ala bule gitu. Iya Mbak Yu, matur Iya. suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam. Jadi salam kenal Mbak Lisa, double aja Mbak. Kalau Lisa doang itu kan artinya tadi kurang baik. Iya Lisa. Jadi Lisa ditambah. Kalau Lisa aja 14 artinya rusak. Kalau Lisa double A nanti artinya 15 itu panjang umur Mbak. Amin. Amin. Yang penting berkaya. Yang penting barokah. Kebetulan juga saya sebagai ketua DPW Matra Jawa Timur, Mbak, Masyarakat Adat Nusantara Jawa Timur, termuda se-Nusantara karena itu lumayan, kalau dibilang berat itu kan nggak boleh, Pak. Jadi segala sesuatu berat atau enggak itu kan hanya pola pikir kita aja gimana menyikapi substansi dari sebuah kalimat itu kan. Jadi kebetulan jauh sebelum ngurusi Matra atau bantu di organisasi Matra, saya sendiri menjadi pelaku spiritualis tunggal atau personal spiritual yang diawali dengan mindset spiritual seperti tema kita kan Mbak. Jadi kenapa kok Abi mau fokus seperti ini? Karena kita nggak melupakan aku lahir di mana, tinggal di mana, nantinya mungkin insya Allah mati akan di mana. Istilahnya seperti itu. Jadi di mana bumi berpijak di situ. Langit dijunjung. Ya itu filosofi yang saya pegang betul. Nggak peduli ada yang saudara kita dari Cina, dari Arab, atau dari Maluku, dari Papua, atau bahkan mungkin ada orang asing dalam tanda kutip yang dia sudah menjadi WNI, ya kan? Itu otomatis ya kita harus punya prinsip kita ini tinggal hidup berasal dari tanah, makan juga dari tanah, kembalinya juga akan ke tanah. Hukum alam semesta itu yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam tanda kutip adalah kita tidak boleh melupakan sedulur kembar kita, kayak di Jawa sedulur papat lima pancer, kakang kakak adik ari-ari, dan sedulur kembar kita lainnya atau saudara tua lainnya, termasuk hewan itu saudara tua kita. Yang tadi kita sharing di depan, termasuk tumbuhan saudara tertua kita. Karena Allah sebelum menciptakan manusia itu kan dia menciptakan alam semesta, tumbuhan, lalu hewan, lalu manusia. Cuman hal sepele hukum alam semesta itu anak-anak muda sekarang hampir sudah acuh Mbak, apa? 99% melupakan kasarnya Ya, ya. 99% melupakan sih enggak Mbak Yu, cuman ignore. nggak mau tahu ya, Iya. apa namanya, ya pembodohan personal ya, secara Betul. pola pikirnya. Dia lupa bahwa kita ini tidak bisa hidup ketika alam semesta ini rusak, ketika tempat tinggal kita, bumi tercinta ini rusak dengan sistemnya, tentang pergaulan kita atau apa yang kita lakukan dengan gaya hidup kita. Akhirnya rusak itu kita nggak sadar itu bahwa kalau bumi rusak kita mau tinggal di mana. Betul. Itu basically dari Abi sendiri berpikir untuk akhirnya harus menjalankan proses berspiritual mindset gitu. Sampai akhirnya Abi jadi ketua Matra, Abi pelajari banyak tentang itu keris itu apa, kenapa senjata dulu itu kok keris, ada yang kujang, ada yang mungkin badik dan sebagainya. Dan juga Abi belajar tentang kenapa sih orang-orang tua itu kok harus pergi ke goa, harus pergi ke petilasan ya, petilasan, terus pergi ke tempat-tempat sumber curug ya, curug apa? Air terjun itu loh kan. Kalau Jawa Barat bilangnya apa? Curug ya. Terus kenapa kita harus pergi ke apa ya, kayak
konteks pemujaan itu bukan ya, tapi lebih ke kayak petilasan atau Penjelasan. tempat-tempat yang dianggap orang-orang dulu itu sakral. Ketika Abi pelajari langsung masuk ke situ, Abi belum nemu Mbak clue-nya, belum nemu nih. Ini kok nggak ada apa-apanya, gini cuman gini doang, gini. Ternyata di situ ada ajaran monoteisme, terus ada ajaran ini kapitayan dan sebagainya. Kok gini dan sebagainya. Ternyata ada hal yang belum tersinkron di situ tentang alam itu. Sampai Abi belajar tentang algoritma, energi, quantum of theory, LOA, pola pikir mindset dari law of attraction, sama hukum asumsi. Kita ini bisa berpikir apa, ternyata yang kita pikirkan itu di kemudian hari bisa terjadi. Tapi aku percaya. Nah itu kan, nah disitulah awalnya Mbak. Sampai akhirnya, kenapa letaknya petilasan ini tuh harus di gunung? Kan rata-rata kan di atas gunung kan Mbak? Betul. Bukan di daratan kan? Kalaupun di daratan ada, itu makom biasanya, atau makam gitu. Tapi ada makom-makom tertentu itu, yang dia letaknya tuh di bukit, di gunung. Kok keren gitu. Terus dulu tuh belum ada jalan, ribuan tahun lalu atau ratusan tahun lalu, kok bisa ke sana gitu kan. Di situlah Abi pelajarin. Ujung tolak pangkalnya Abi menjalani semua ini itu ada kejadian pribadi atau gimana? Loh, nggak gampang loh jadi. Cara saya menilai kasat mata anak muda. Tadi Mas apa tadi? Yang pulang duluan tuh yang nyari tentrem tadi namanya. Ya, Mas apa? Hans. Gak boleh Handi. Gak boleh panggilan kan. Mas Handi tadi kan dia bilang, Ike tentrem gitu. Ini aja pokoknya kita cari ya tentrem. Pada akhirnya, seseorang hidup itu kalau dia mencari prestasi atau mencari kesenangan atau kebahagiaan, dia selamanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia menemukan ketentraman dalam hidupnya. Berarti Anda sudah Insya Allah, cari kemana-mana ya? Iya, gitu. Jadi, tentramnya hidup atau ketenangan hidup itu tidak bisa didapatkan di, dimanapun, hanya kecuali di inside kita, Mbak. Kebahagiaan itu terletak di semua hal, namun hanya diri kita yang mampu melihat kebahagiaan itu di semua hal. Kebenaran atau keindahan itu terletak di semua hal, namun hanya diri kita juga yang bisa menciptakan dan melihat keindahan dan kebenaran itu di semua hal. Itu kalau di orang-orang spiritual mungkin awamnya itu bahasa awam, bukan orang awam ya, bahasa awamnya itu golek ono guru sejatine urip gitu. Ya. Carilah kan gitu kan biasa awal-awal spiritual kayak Abi dulu dibimbingnya gitu. Ternyata guru sejatinya guru itu ada di diri sendiri, Mbak. Berarti Tuhan itu, Allah menciptakan kita itu begitu komplit ya seharusnya. Komplit, karena Allah sendiri sama kita jaraknya kan kalau di Quran nggak jauh seperti antara kita dengan urat nadi kita, Mbak. Jadi itu. Jadi artinya apa? Bahwa Allah itu ada di setiap insan. Contoh kayak kemarin ada yang Abi, kok kamu punya pola pikir kayak pluralisme kan gitu kan? Plural itu apa? Awalnya nggak tahu. Ya kamu menganggap semua agama sama, tajab. Oh nggak sama, gitu. Tuhannya yang versi masing-masing sama. Dalam arti itu versi gini. Semua orang kan berketuhanan, berkeyakinan bahwa ada satu sosok nih. Betul. Kalau di Hindu Sang Hyang Widi, ya, terus ada lagi Sang Hyang Tunggal dari ada ajaran-ajaran tertentu. Nah, ada satu sosok ini tuh. Versinya Mbak Yu bilang itu Sang Hyang Widi. Tadi versinya Mas, kameramen bilang itu Kristus. Tadi versinya saudara kita atau aku Muslim itu Allah. Terus versinya lagi orang Buddhis itu ajaran Tridharma Gautama. Ya kan? Nanti ada versinya orang lain itu dia menyebut versi Tuhan itu versinya diri sendiri. Apakah itu disalahkan dan dibolehkan? Tak jawab tidak bisa salah, juga bisa dibilang boleh. Karena Tuhan itu kan sosok yang paling mulia, yang dia maha tunggal, yang dia punya kehendak penuh, dia menjadi apa yang dia mau di hati setiap orang yang menyebutnya. Betul. Gitu loh. Jadi kompleks kalau orang Muslim bilang itu Allah, di hati orang Muslim emang Allah Ta'ala. Tapi di agama lain mungkin Allah menjelma menjadi apa yang dia inginkan. Itu kan nggak bisa disalahin, Mbak Yu. Bisa juga tergantung dari lokasinya. Nah, itu ya dari dulu. Sosiologi, geografi kita tinggal di mana kan itu bisa tahu. Menurut dari Abi sendiri. Anak muda Gen Z sekarang yang luar biasa modern ya. Nggak modern, Mbak, sok modern. Membutuhkan spiritual yang seperti apa? Cara berpikir, mindset yang seperti apa? Awali hidupmu. Yang paling dasar aja lah. Ya itu simple. Awali kehidupanmu, bangun tidur kan. Kita hidup nih alhamdulillah. Insya Allah besok hidup lagi masih bangun tidur. Awali kehidupanmu diawali dengan bangun tidur, dengan berpikir cara yang benar. Itu dulu. Cara yang benar seperti? Ya kita melihat segala suatu aspek itu penuh dengan kepositifan, tidak ada negatif. Bangun tidur bersyukur. Ya, mensyukuri keadaan, senyum, terus kita bertoleransi tanpa batas, terus bisa kita menerima segala kekurangan seseorang. Karena pada dasarnya
tolak ukur penderitaan pikiran manusia itu terjadi ketika dia berekspektasi dan ekspektasi itu tidak terbalas. Berarti kalau saya lebih jauh menelaah, boleh nggak orang bermimpi? Mimpi, ambisi. Oh, it's true, boleh banget. Tapi mimpi itu kan harus didasari dengan apa, Mbak? Aktivitasmu untuk mencapainya dong. Betul. Ada istilah gini, Ada kalau jembatannya ke sana. jangan punya impian yang melebihi bayanganmu. Jangan punya impian yang melebihi bayangan. Ya, artinya apa? Jangan bermimpi terlalu tinggi sedangkan kamu itu tidak melakukan aktivitas untuk menuju mimpimu itu. Just dream itu stupid gitu loh. 100% Mbak. 100% ya. 100% itu. Di sana tolong diperhatikan, jangan bermimpi yang melebihi bayanganmu. Iya, artinya tapi ada pepatah bermimpilah setinggi langit. Kata Pak Karno, iya, sampai kamu jatuh di bintang-bintang. Bintang model apa dulu? Ya boleh. Pada dasarnya semua kalimat itu menjadi motivasi bagi orang yang berpikir positif. Paling enggak kan enggak dapat 100%, dapat 75%. It's okay, tapi harus sadar diri. Lu pengen jadi presiden, tapi sekolahmu aja nggak mau sekolah. SD nggak lulus. Ya kan lucu, Mbak Yu. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, aku pengen beli mobil harga 50 miliar, tapi aku aja gaji cuma 1 juta. Terus nggak mau upgrade skillku untuk mencapai mendekati 50 miliar. Ya kan impossible, Mbak. Jadi istilahnya tuh di situ. Balik lagi ke spiritual anak muda ya. Berarti anak muda itu apakah harus selalu rutin beribadah atau bagaimana supaya sisi spiritual dan alias mindset ini ya bisa terjaga dan tercombine dengan baik gitu. Kan sekarang maksudnya termaintain dengan baik karena kita sekarang kan kondisi dunia ini sudah up and down kan. Iya. Bagaimana cara menjaga kestabilan mindset kita tetap bisa baik? Apakah butuh mentor atau bagaimana? Ya. Pastinya kan kita butuh figur, Mbak. Seseorang itu pasti butuh figur. Pada dasarnya manusia itu manusia yang makhluk yang butuh motivasi, Mbak. Jadi kita kalau mau istiqomah dalam kebaikan, ya kita harus cari mentor atau cari motivasi yang membuat kita tetap stuck di kebaikan itu. Dalam arti stuck itu on the track gitu loh, Mbak. Jadi tetap baik itu. Jangan menghakimi sesuatunya. Jangan terlalu berekspektasi lebih kepada satu keadaan. Karena yang membuat kita menurunnya iman kita itu salah satunya kita kecewa akan sikap perilaku orang lain kepada kita. Intinya menjaga antara ambisi dan realita. Ya, semua harus benar-benar dalam konteks ketenangan tadi, Mbak. Sekarang gini nih, contoh simpel gini. Selalu banyak orang yang konsultasi ke Abi itu, Mister, kok ini gini-gini, Mister kok gini, Mister orang tua aku gini-gini tak jawab. Terus aku selalu jawab, kita tidak bisa memaksa semua orang menjadi apa yang kita mau, Mbak. Betul. Yang kita bisa lakukan, gimana cara kita merespon sikap mereka kepada kita. Ya, kita menyesuaikan ya. Ya, jadi kita ini tidak bisa, aku nggak bisa ngatur Mbak harus gimana ke aku, ke Mas sama Ibu harus gimana ke aku, Bapak harus gimana ke aku. Aku nggak bisa memaksa mereka menjadi apa yang aku mau, tapi aku bisa mengontrol gimana responku terhadap sikap mereka ke aku. Nah, belajar dari respon itu dulu. Semua sampai marah-marah, aku tuh bajingan gini. Bisa aja aku ikut marah, lu apa Mbak gitu kan. Ya. Tapi karena aku tahu ilmu respon tadi, aku tenang, ya udah kalau aku ikut marah kayak mbakku, ya goblok aku juga, mbakku lagi emosi, lagi dapet, bapak ini, bojone lagi ini, ya wis lah. Jadi aku bisa menjaga sikapku Mbak, terhadap perilaku sikap mbak ke aku. Itulah pelajaran pertama supaya kita menjadi orang yang lebih bijak daripada sebelumnya. Jadi kita harus menjaga responsif kita kepada sesuatu yang datang ke kita. Dan ingat, anak muda zaman sekarang itu yang paling diutamakan adalah pola pikir harus dirubah lebih baik, Mbak. Ya. Diawali dengan pola pikir yang benar, pola pikir baik, habis itu hindari lingkungan toksik. Dan jangan membuang waktumu di lingkungan yang dimana kehadiranmu tidak dihargai di situ. Ngapain? Buang waktu. Terus sekarang anak muda zaman sekarang kan kepingin itu, apalagi lihat instan pasti. Mereka rata-rata mintanya instan. Cepat daripada bikin Indomie. Iya, I know. Padahal Indomie itu udah kalimatnya mie instan. Itu aja proses, Mbak. Proses. Apalagi tapi begitu bagaimana? Gak bisa, Mbak. Pada dasarnya manusia itu bermasalah oleh pikirannya sendiri, Mbak. Bermasalah oleh pikirannya sendiri. Pada dasarnya semua manusia ketika dia merasa bermasalah karena dia bermasalah sama pikirannya sendiri. Sebetulnya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Sakit penderitaan itu hanya ilusi, Mbak. Dan dia tidak bersifat abadi. Mbak tangannya sobek, baru lihat, sakit, begitu dibodet selesai kok. Habis itu sakitnya kan hilang. Dia hanya bersifat sementara, ya? Temporer. Ya kan? Tidak absolute forever, Mbak. Temporary, ya kan? Dia bersifatnya itu. Termasuk kecewanya kita, Mbak. Kecewa nih, agak marah sama suami.
Apakah marah itu bersifat selamanya? Nggak mungkin. Terus kalau sudah tahu bersifatnya nggak selamanya, kenapa harus marah? Itu namanya gregeten, Bi. Tahu Mbak Yu. Tapi ya udah itu. Makanya pada dasarnya itu manusia dia bermasalah sama pikirannya sendiri, Mbak. Terus anak muda zaman sekarang, seumur dengan Abi begini 20-an, apakah perlu melakukan recas ritual ke tempat-tempat bersejarah ini? Harus. Hukumnya wajib ya? Wajib itu. Kita di sana bukan untuk syirik dan musyrik ya, Pak. Terlalu jauh ketika Allah itu disandingkan sama partikel duniawi. Terlalu jauh. Betul. Jadi Terus kalau ke sana nyembah siapa? Tetap Gusti Allah ya. kita kan ke sana nggak nyembah, Mbak Yu. Ini salah kaprah juga orang. Kan kita ke sana nyembah, minta-minta. Ya itu salah lah, Mbak ya. Karena kita ke sana itu kan kita melestarikan, oh di situ ada cagar apa? Betul. Apa yang harus dijaga? Oh, historicalnya apa? Kok orang zaman dulu tuh bisa batek apa? Batu tuh, ya kan? Mukul Luar bisa biasa. itu kok bisa, terus dia umur berapa tahun kok bisa bertahan itu kok bisa gitu loh Mbak Yu. Harusnya kita pelajari itu ya, bukan malah ke sana nyari nomor togel terus habis itu melet nyantet terus bawa bungkusan aneh-aneh. Nah ini salah kaprah. Tapi ya udahlah Mbak, pada dasarnya Mbak, kalau ditanya Mbak Yu ke Abi, di dunia ini dosa pahala itu ada apa enggak? Aku jawab enggak ada Mbak Yu. Dosa Atau pahala itu nggak ada, pemahamanku ya. Ini. Terserah orang hukum karma, hukum tabur tuai. Sebab akibat. Sebab akibat tabur tuai. Iya, sebab akibat karma. Jadi apa yang tercipta dari vibrasi atau tidak percaya dosa neraka dan surga dong kalau. Karena konteksku itu insya Allah Mbak, aku nyembah Allah itu aku nggak takut neraka, nggak minta surga kok. Ya aku cukup nyembah karena dia Tuhanku. Kenapa harus kita berpamrih, Mbak? Betul. Banyak orang ahli tasawuf palsu, terus banyak orang tauhid palsu. Tapi sebetulnya menurut surga dan neraka ada nggak ada ya kita nggak tahu. Kan nggak pernah ke sana. Sebenarnya kalau di Islam versi Abi, Pak, kami meyakini kalau di Quran itu Ar-Rahman ayat 60, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula. Selama kamu berbuat baik di kehidupanmu, kamu akan mendapat kebaikan pula di hari yang akan datang. Itu udah janji Allah, Mbak. Abi sendiri percaya dengan reinkarnasi ada? Reinkarnasi itu kehidupan masa lalu? Ada, pasti. Sebelum inilah? Sebelum ini ada, Mbak. Jadi setiap masa itu kan dia punya leader, setiap masa punya regulasi. Contohnya kalau kita bicara reinkarnasi itu kita nggak bisa instan, Mbak ya. Jadi agak panjang. Jadi singkatnya gini. Apa dasarnya Tuhan itu dengan keadilannya menciptakan anak bayi lahir cacat dibuang di tong sampah, sama yang satunya bayi lahir sempurna, ganteng, terus punya bapak ibu sudah jadi menteri. Di mana letak keadilan Tuhan? Ya mungkin dari kehidupan masa lalunya ya. Ya kalau itu kan masuk akal Mbak. Tapi kalau semua ada bahasan yang sepele simpelnya bilang, oh ini kehendak Tuhan. Iya kenapa Tuhan mengendaki? Bukannya bayi ini fitrah dua-duanya. Dua-duanya ini fitrah. Kenapa yang satu ini kok dia nasibnya harus dibuang di tong sampah? Cacat Mbak. Satu anak sultan. Yang satu anak sultan. Padahal sama-sama bayinya. Di situ Abi baru berpikir bahwa, oh berarti ada hal yang emang Allah ini punya reason untuk ini dilahirkan di proses ini dan di sini. Seperti ketika orang ngeklaim sukuku paling baik, aku paling benar, sukuku paling hebat. Aku tanya, kita lahir di suku apa lo? Kita nggak bisa milih kok Mbak. Bener nggak? Kita ini nggak bisa milih kelahiran di mana, Mbak nggak bisa milih. Jadi orang Cina atau orang Madura atau orang Papua, orang Afrika, kita nggak bisa milih Mbak. Dan kita lahir di rahim siapa, kita juga nggak bisa milih Mbak Yu. Nasib ini ditentukan oleh kehidupan masa lalu, perbuatan masa lalu, atau kita sendiri, menurut Abi? Nasib itu dia tercipta dari sesuatu yang sudah terjadi di sebelum masa sekarang, Mbak. Nasib itu tercipta. Jadi contoh gini, ada orang anak yang dibuang di tong sampah, tapi ternyata dia semakin besar jadi miliuner. Iya. Bisa kan? Karena dia waktu dibuang tong sampah, dia harus menghabiskan karma buruknya di masa lalu, Mbak. Tapi dia berhasil di situ, dia menerapkan ilmu kebaikannya, dan istiqomah dalam kebaikan, akhirnya karma buruknya udah terbayar lunas oleh karma baiknya yang menghidupkan dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Berarti semua dibalik, sekarang pertanyaannya, bisa nggak lahir anaknya menteri, orang kaya, tahu-tahu udah dewasanya jatuh miskin? Oh, sangat bisa. Kan gitu, Mbak ya. Iya kan? Jadi sawang sinawang kita bicaranya, nggak bisa itu. Pokoknya pola pikirnya itu yang diubah dulu, mindset spiritual. Sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir efek impact apa yang terjadi dari apa yang kita lakukan di saat itu nantinya. Dan itu kita harus belajar berpikir secara spontan ya. Ya, lebih sebelum tidur latihannya, Mbak. Jadi sebelum tidur kita menciptakan hukum asumsi bahwa tomorrow atau next week atau next month atau next years aku akan di fase ini.
Jadi hukum asumsi itu gini Mbak, hukum keterikatan, aku membayangkan punya Hummer, mobil Hummer, yang dimana aku belum punya, tapi aku udah merasakan aku memiliki itu. Itu the power of mind. Roundabout. Ya, LOE Spirit, sama ya. asumsi, iya itu. Jadi kita harus membayangkan itu. Dan itu yang tak bayangkan, bahwa waktu aku pernah ikut seminar di kampus, waktu itu masih mahasiswa Mbak ya, ada orang di depan, aku berpikir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, next time, sometimes, kamu akan menaruh aku di posisi orang itu. Bukan aku yang menonton, tapi aku yang ditonton jutaan orang. Dan aku membawa impact, efek yang besar sekali untuk perubahan orang menjadi lebih baik atas kehendak-Mu ya Allah. Dan Itu alhamdulillah prinsip. terjadi. Insya Allah ya, prosesnya di situ. Jadi aku punya prinsip di situ, langsung tak tunjuk itu. Aku menciptakan itu 2009-10. Gitu. Jadi banyak orang pintar, Masya Allah Mbak, tapi miskinnya yo Masya Allah, ada nggak? Ada. Orang pintar tapi melarat nggak karuan. Dibalik, ada orang gobloknya Masya Allah, tapi yuk sogene Masya Allah. Rezekinya, hokinya besar. Iya, artinya apa? Kepintaran kita itu tidak menjamin kekayaan kita dan keberhasilan kita atau sukses kita. Itu semua kehendak Tuhan. Dengan dasar apa yang kita tanam tadi. Nggak mungkin kita nanam mangga tumbuh stroberi, impossible. Nggak mungkin kita nanamnya mangga tumbuhnya padi. Nggak mungkin. Kata lainnya apa? Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang kamu lakukan, itu tidak pernah mengkhianati kamu di hasil yang akan datang. Gitu. Luar biasa. Tapi makasih loh Mbak Safi. Aku yang makasih Mbak. Mau datang ke sini dan berbagi ini luar biasa sekali ya. Sahabat sekalian di sana. Mas Safi, mohon maaf Kak, apakah Anda terbuka? Ada orang anak bermasalah atau apa? Sangat. Terbuka ya, bisa DM di Instagramnya ya. Ya, bisa. Bikin Pokoknya janji gitu. pada dasarnya nggak ada manusia bermasalah, nggak ada manusia berdosa, tidak ada juga malaikat itu suci, iblis itu dosa, karena dua hal itu mengikuti SOP apa yang diciptakan. jadi malaikat sama iblis itu mengikuti SOP yang menciptakan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Jadi nggak usah dihakimi lah. Biasa aja gitu ya. Iya, jadi kita harus melihat semua aspeknya dalam ilmu kebaikan. Dia Semua diciptakan dalam peran itu, ya udah. Jadi perannya ada yang jahat, ya udah dia emang di situ. Nanti ada orang yang baik, ya udah dia di situ. Gitu. Kita nggak usah terlalu memasukkan outset yang negatif menjadi impact insight yang negatif di diri kita. Jangan dong. Ingat, yang membuat kita selamat dunia akhirat itu bukan karena ibadah kita yang tekun pada Tuhan kita, tapi hati kita yang bersih kepada Tuhan dan sekitar kita, dan apa yang Tuhan ciptakan untuk kita. Itu yang membuat kita selamat dunia akhirat. Jadi kita cukup menjaga kejernihan dan kebersihan hati kita kepada semua yang Allah ciptakan buat kita. Amin. Gitu. Jadi kita nggak boleh suzon, nggak boleh benci, nggak boleh negative thinking, nggak boleh iri, nggak boleh gengsi, dan nggak boleh dendam kepada apa yang Allah ciptakan ke kita. Loss aja. Ya harus maafkan aja gitu. Karena siapa yang mencintaiku, kata Allah, dia akan mencintai apapun yang aku ciptakan. Itu hukumnya mutlak. Kalau dia mengaku mencintaiku, menyembahku, tapi dia membenci apa yang aku ciptakan, Tuhan yang mana yang dia sembah gitu. Luar biasa. Gitu, Mbak. Makasih banget ya Mas Hafi. Sahabat Siap. sekalian, benar-benar perkataan yang luar biasa dari Insya Pak Allah, Hafi ya. ini. Apalagi untuk kalian yang Gen Z ya. Terutama kalian yang Gen Z yang masih muda. Kalian juga perlu merubah mindset kalian dengan kekuatan spiritual. Belajarlah dari beliau ini. Allah. Sekian dari kita Bintang Tamu Channel. Itu jadi harus diatur semua ya Mbak Iya. Thank you. Change your mindset to be better, you can change the world to be better. That's my plan. Aku untukmu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Pak semuanya.